Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga happy. Kalau misalnya kalian subscriber ya memang udah lama banget subscribe dan selalu setia nonton. Thank you so much, I love you karena aku sampai hafal akun-akunnya. Oke, kali ini seperti biasa, Regina bakal kasih kalian pick up file tentang siapakah orang yang selalu ingat kebaikanmu. Atau maksudnya selalu ingat tentang kebaikan tentang yang kamu lakukan lah, intinya selalu tentang kebaikan kamu, oke? Kali ini Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Red Jasper. Yang kedua ada Lapis Lazuli. File ketiga ada Citrin. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang nanti Regina sediakan, oke? Sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file 1. Jadi siapa nih yang suka ingat kebaikan kamu? Aku rasa zodiaknya Virgo. Yang memang, yang memang agak lumayan perfeksionis orangnya gitu. Terus kayak pikir overthinking itu banyak banget gitu tuh, lebih sering-sering overthinking. Di sini ada Four of Pentacles, ada Two of Wands, oke. Ada Ace of Wands, ada Knight of Wands, ada Seven of Cups. Oke, jadi orang yang selalu mengingat kebaikan kamu ya, melihat kamu tuh dari sisi baiknya kamu aja gitu tuh. Dia nggak peduli apapun sisi buruk kamu, dia pasti lihatnya sisi baik kamunya aja. Itu dia tipikal orang yang suka susah banget ngeliat go sih. Mungkin aja nih ya, ini adalah mantan yang misalnya belum move on dari kamu, atau mungkin memang ada seseorang yang menjadikan kamu gebetan dia gitu tuh, atau inceran dia, atau mungkin pernah deket sama kamu, pernah PDKT sama kamu kayak gitu, dan dia tuh tipikal orang yang memang nggak bisa ngeliat go kamu gitu tuh. Jadi kamu tuh tetap barang-barang berharganya ibaratnya gitu, atau seseorang yang berharga lah, barang-barang lagi seseorang yang berharga gitu loh buat dia gitu. Jadi makanya dia nggak bisa ngeliat go kamu, bahkan dia juga mantau kamu dari jauh aja gitu tuh. Dia nggak bisa namanya ngelepas kamu sedetik pun gitu. Jadi kayak sedetik pun dari pandangan dia atau dari pantauannya dia ya gitu. Karena memang orang ini suka banget stalking, orang ini suka banget, intinya make sure kamu tuh nggak apa-apa gitu, make sure kamu tuh baik-baik aja gitu, make sure kamu nggak sedih gitu. Dia tuh selalu kayak gitu, dan dia tuh kayak orang yang memang berharap banget nih punya awalan baru sama kamu kayak gitu, dan dia mau memperjuangkan itu gitu. Dan dia tuh punya banyak punya banyak pilihan gitu sebenarnya di dalam hidupnya. Cuma memang kamu nih salah satunya, dan kamu tuh yang masih dia pantau gitu tuh. Sebenarnya yang deket sama dia banyak kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya kalau yang ini sih lebih ke kayak lawan jenis ya gitu, lawan jenis, bukan dari temen atau gimana, enggak. Tapi aku ngeliatnya lawan jenis yang pernah dealing sama kamu, terus dia langsung lepas gitu aja gitu. Tapi dia nggak meninggal kamu sejengkal pun, intinya kayak gitu. Dia berharap kalau misalnya suatu saat nanti bisa dapat kesempatan lagi gitu, bisa bareng-bareng lagi sama kamu kayak gitu. Dan dia mau memperjuangkan itu loh. Kalau misalnya seandainya kamu mau buka hati kamu atau mau menerima dia, ya dia bener-bener kayak bersenang hati dengan senang hati maksudnya gitu. Dengan senang hati tuh bakal ngasih kamu apapun yang kamu mau kayak gitu. Dan dia ini susah banget move on orangnya kayak gitu. Terus di sini ada Cycles, ada Beloved tuh, ada Miracle. Oke, kan yang diingat, kebaikan yang dia ingat tentang kamu itu gini, walaupun kamu mungkin emosionalnya nggak stabil ya, kadang naik turun, kadang kesel, kadang ngambekan gitu ya, tapi itu menurut dia imut gitu. Menurut dia kayak karena dia tipikal yang kadang-kadang mungkin gak peka ya gitu. Jadi kalau ketika ngeliat kamu orangnya pekaan gitu, jadi kayak yang lucu aja gitu. Oh, ada orang yang sepeka ini gitu tuh ya emosinya, jadi dikit-dikit ngambek tapi lucu menurut dia kayak gitu. Dan ini kuat banget nih, mungkin aja kamu Cancer ya gitu, jadi dilihatnya sangat emosional kayak gitu.
Terus ya kenapa dia nginget-nginget kebaikan kamu aja? Karena di sini jelas banget ada kartu beloved. Jadi kayak menurut dia kamu itu adalah partner terbaik sebenarnya untuk dia kayak gitu. Terus kayak di sini juga romance is returning to your relationship. Jadi return balik lagi gitu tuh. Jadi ibaratnya kayak romance atau romantisme yang memang kemanapun dia kamu balik lagi ke kamu kayak gitu. Terus kamu juga yang ibaratnya yang bikin dia itu kayak oh iya saya pantas dicintai dan mencintai gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih seandainya nggak ngerasa dicintai orang, sebenarnya ada orang yang cinta sama kamu nih gitu. Terus dia itu lagi kayak nunggu aja, lagi nunggu dari jauh gitu, ngelihat, mantau, nunggu juga. Dia yakin banget kalau suatu saat nanti Tuhan bakal kasih dia jalan untuk maju ke arah kamu, ngasih kalian momen gitu ya, untuk bisa kayak ngomong dari hati ke hati dan lain-lain kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gitu, karena memang dia nggak bisa lihat kejelekan kamu gitu tuh, walaupun kamu sebenarnya ada kejelekannya gitu ya, setiap orang pasti ada gitu, tapi dia tuh nggak fokus ke situ. Dia paham kalau memang manusia itu memang gak ada yang sempurna, so dia cuma fokus ke yang sempurnanya aja kayak gitu. Jadi istilahnya apapun yang kamu lakukan dia bisa terima kamu apa adanya kayak gitu. Terus dia juga sering banget berdoa sama Tuhan untuk ya Tuhan tolong dong gitu didatangkan, tolong dong dikasih gerbang, tolong dong dikasih jalan. Kalau misalnya sekarang kamu udah punya pacar atau kamu udah punya pasangan, dia pasti berdoanya kayak semoga Tuhan kalau memang bisa tolong kasih kesempatan lah biar bisa bersatu gitu. Kalau memang gak ada kesempatan buat bersatu, istilahnya ngelihat dia baik-baik aja, bahagia, itu aja udah senang gitu. Jadi tolong biarkan dia bahagia gitu. Jadi dia tuh ngedoainnya kayak begitu gitu, doa ini apa-apa yang bagus buat kamu kayak gitu. Terus dia juga kayak sekarang lagi masa-masanya pasrah sih, pasrah banget ke Tuhan. Jadi kayak bener-bener bergantung banget sama Tuhan, karena menurut dia cuma Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia. So dia mintanya sama Tuhan gitu. Jadi nggak gerasak gerusuk banget gitu loh. Dia mau memperjuangkan gitu, dia mau, cuma dia mantau dulu tuh gitu, mantau dulu nggak gimana gimananya gitu, biar momennya bagus aja gitu. Jadi di sini untuk zodiak sendiri, di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer gitu ya. Terutama ini ada yang mungkin kamunya Cancer, ini kuat Cancernya, dan dianya ada Virgo-nya gitu. Kuatnya. Dia susah banget ngeliat gue, susah banget move on. Terus di sini ada inisial, ada J, ada W, ada D, ada U, ada S, S lagi, ada Z, ada C. Oke, ini inisial dia ya. J, W, D, U, S, Z, C. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau nggak ada juga ya mungkin kalau misalnya resonate, diambil yang resonate aja ya gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk part 1. Semoga menghibur. Sorry ada noise-nya ya. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ada promo untuk satu pertanyaan berupa voice note dan shuffle shuffle card, harga Rp80.000 aja gitu ya. Silahkan langsung kontak WhatsApp admin ya gitu, atau cek postingan komunitas aku, oke, di channel ini. Sampai jumpa dan dengar lagi selanjutnya, bye. Hello, bagi kalian yang pilih PAL 2 atau lapis lazuli, mungkin yang banget diingat adalah karena kamu suka bawa vibrasi yang bagus, adem gitu loh. Ada Seven of Wands, ada Knight of Pentacles, ada The Magician, ada Page of Cups, ada The World. Oke. Ini orangnya tipikal orang yang ingat banget kebaikan kamu adalah tipikal orang yang ketika dihadapkan dalam suatu masalah dia mau fight, dia nggak diem aja, dia
adepin masalah dia dengan baik. Terus dia tipikal yang royal banget, bijak banget orangnya. Terus apa ya, nggak hitung-hitungan gitu kalau sama uang gitu. Dan dia adalah manifestor terbaik. Jadi apapun yang dia mau itu pasti selalu dia dapetin. Makanya kamu pasti ngelihat dia itu secara keuangan, secara apa ya, secara material ya, material world itu dia stabil gitu loh, karena dia bisa manifestasi gitu. Dan positif aja, energinya positif gitu bawaannya gitu. Terus di sini juga dia ini mungkin aja beda kota gitu ya, atau beda negara mungkin gitu. Terus dia juga sebenarnya punya banyak cinta untuk dibagi sebenarnya gitu. Dia punya cinta untuk dibagikan gitu orangnya. Terus orangnya juga mungkin merupakan, kalau misal seandainya nih ya, kalau misal seandainya diomongin, mungkin adalah tipe-tipe kamu gitu loh, tipe-tipe pasangan yang kamu cari, atau teman yang kamu memang yang kamu cari, atau memang orang yang, kalau kamu sekarang lagi cari temen ya berarti ini temen, tipikal temen yang memang kamu butuhin dan kamu cari banget. Terus kalau misal kamu nyari pasangan, berarti ini adalah tipikal pasangan yang memang mendekati tipe ideal kamu lah, kayak gitu orangnya. Terus kalau untuk ciri-cirinya sendiri, oh tadi aku di file 1 nggak nyebutin ciri-ciri ya, aku lupa. Kalau di file 2 ini ciri-cirinya nih, kalau untuk badan sendiri dia sering banget olahraga ya. Jadi tinggi gitu, wajahnya tirus, kulitnya kemungkinan medium to fair gitu tuh ya kalau untuk laki-laki. Terus di sini juga ada gambar lambang infinity juga, mungkin aja punya spiritual connection sama kamu kayak gitu. Terus atau memang kalaupun gak punya spiritual connection, orang ini memang tingkat spiritualnya lumayan bagus gitu loh. Jadi dia termasuk orang yang awaken, bukan yang tidak awaken gitu. Dan apa? Ini juga kemungkinan ada juga yang beda adat ya, beda budaya, beda ras. Ya pokoknya banyak bedanya. Intinya kayak gitu sama kamu gitu. Terus kalau perempuan ya berarti ini orangnya kemungkinan gak tinggi-tinggi banget ya, kayak cuma 163 gitu loh. Kulitnya putih, terus rambutnya panjang, wajahnya tirus kayak gitu. Ya enak dilihat sih termasuknya ya, kayak gitu orangnya. Terus kita lihat lagi nih, di lights ada healer, ada past life, oke. Jadi yang diingat dari kamu adalah yang diingat dari kamu adalah apapun yang dia lakukan, dia selalu bersyukur bisa ketemu sama kamu gitu tuh. Dan apa ya, dia akhirnya bisa mensyukuri hal-hal kecil itu gara-gara ketemu kamu kayak gitu ya. Ngelihat kamu face to face itu udah kayak yang enak aja gitu. Dan dia tuh lebih seneng gitu ya ketemu kamu tuh secara langsung gitu. Maksudnya bukan kayak chatting atau kayak gitu, tapi lebih ke secara bener-bener lihat mata dan mata kayak gitu. Karena apa, ketika jadi mata dia sama ketemu sama mata kamu, atau energi kamu ketemu sama energi dia gitu ya, ketemuan lah intinya kayak gitu. Dia ngerasa kalau misalnya segala macam yang ada di badan dia tuh kayak lebih ringan gitu loh. Terus kayak lebih heal gitu, kayak terobati intinya kayak gitu. Jadi dia bisa healing kayak gitu. Terus apa, mungkin aja dia kalau punya manifestasi yang kuat, kemungkinan dia adalah seorang healer juga gitu loh. Dia healer, dia bisa nyembuhin orang, entah itu dari suaranya, entah itu dari sentuhannya, entah itu dari apa ya, dari apapun yang dilakukan itu dia bisa nge-heal orang gitu tuh, tanpa effortlessly lah intinya, tanpa mesti usaha banyak kayak gitu. Dan yang aku lihat, dia ini kayaknya paham, karena dia awaken, dia paham nih kamu itu adalah past life-nya dia gitu. Jadi ketika ketemu sama kamu itu, yang tadinya dia punya karmic ties gitu ya, apa sih, kayak tali karma gitu sama kamu, ketika sama kamu tuh kelepas semua gitu. Jadi mungkin ada urusan karma gitu ya, dulu mungkin kamu sama dia pernah bareng, terus gimana akhirnya pas ketemu kamu semuanya selesai gitu loh. Jadi kayak yang karma dia tuh udah putus di situ gitu, jadi udah selesai dibayar gitu. Makanya nggak aneh kalau misalnya dia tuh ingetnya kebaikan kamu aja. Karena apa ya, memang karena dia udah tahu kamu di past life gitu loh, di kehidupan sebelumnya gitu. Jadi di kehidupan ini juga dia udah maklumin aja sih, kalaupun seandainya kamu menjebalkan atau gimana ya, jujur itu buat gugurin karmanya dia gitu, sama gugurin karma kamu juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar atau salah, kalaupun kamu melakukan kesalahan ataupun dia melakukan kesalahan kayak gitu.
ya gitu lah, karena kalian tuh punya vibrasi yang bagus juga gitu. Jadi ya gitulah past life gitu. Jadi ngehealing kalian tuh ketemu itu buat ngehealing past life karma kalian gitu yang belum beres, dan sekarang diketemukan beres lah gitu. Jadi dia inget banget sama kebaikan kamu always gitu ya. Dan untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, terus Pisces, Scorpio, Cancer. Ini ada. Terus untuk inisialnya ada V, ada S, ada Z, ada K, ada U, ada W, ada G, ada Y, ada E, C. Oke, jadi inisialnya ada V, ada S, Z, K, U, W, G, Y, E, C. Itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada inisial dia di sini, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku lagi ngadain promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan, berupa voice note dan foto shuffle cardnya. Oke. Langsung aja kalau yang berminat tinggal kontak WhatsApp admin ya, description box. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo. Bagi kalian yang pilih PL3 sih Trin. Oke, jadi mungkin orang ini yang selalu ingat kebaikan kamu adalah dia tipikal orang yang duitnya banyak. Abundance banyak gitu, karena si Trin itu identik sama abundance. Oh, di sini ada Tower, ada Queen of Cups, ada The Moon, ada Six of Pentacles, ada King of... OMG. Lah ini mah... Ini yang ingat sama kamu, selalu ingat kebaikan kamu adalah your true love gitu. Kalian counterpart, kalian pasangan yang serasi gitu ya. Ada queen, ada king gitu tuh. Kalian bener-bener pasangan yang sangat emosional, pasangan yang memang penyayang banget gitu tuh. Kayak pasangan yang memang the love of the lifetime gitu loh. Jadi kayak di lifetime ini tuh kamu sama dia kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu orangnya atau kamu belum ketemu jodohnya gitu ya, suatu saat nanti mungkin jodoh kamu lah yang bakal nginget kebaikan kamu terus kayak gitu ya. Sorry ada noise-nya. Jadi dia ini adalah tipikal orang yang walaupun seandainya di ini nih, di ujinya udah banyak banget, apapun yang dia lakukan itu udah tahu asam garamnya kehidupan, udah tahu manusia tuh kayak apa sih gitu ya, jahatnya atau jahat gini, baiknya manusia tuh kayak apa, dia udah tahu gitu. Dan banyak banget ujian hidupnya dari kecil gitu kan ya, dan akhirnya dia ngebentuk lah dia dengan lebih baik gitu loh. Jadi dia tipikal orang yang ketika diuji itu bukan jadi lebih buruk gitu kan ya, tapi dia diuji itu dari menjadi lebih baik gitu. Mungkin aja dia dulu pernah mungkin orang tuanya pisah, atau mungkin dia dibuang atau gimana kayak gitulah. Intinya ada ignoring, kayak jenisan kayak abandon kayak gitu, ditinggalkan gitu ya, kayak gitu. Tapi dia nggak semata-mata, biasanya kan kalau orang broken home tuh identiknya ke hal negatif gitu, tapi kalau dia nggak, tipikal yang ketika diuji itu malah jadi berlian gitu loh. Jadi bukan tipikal yang aneh-aneh lah intinya kayak gitu. Tapi memang orang ini sangat-sangat emosional, sangat-sangat peka banget perasaannya gitu tuh. Kadang-kadang baperan juga. Jadi mau laki-laki mau perempuan dia memang baperan gitu loh. Jadi kayak yang kamu tuh nggak bisa asal ngomong ke dia gitu tuh. Kadang juga kalau diajak bercanda tuh kadang suka dimasukin ke hati gitu orang ini nih. Tapi orangnya itu sangat-sangat royal. Dia suka banget memberikan waktu untuk orang-orang sekitar dia gitu tuh kan, orang yang dia sayang gitu. Bahkan materi juga gitu tuh, kayak uang kayak gitu dia juga sering ngasih gitu. Nggak cuma orang-orang sekitar sih, orang-orang yang nggak dia kenal juga dia suka kasih kayak gitu. Jadi memang
gitu orangnya gitu, royal juga gitu, dan memang emosional gitu. Kadang-kadang emang kamu tuh nggak bisa ngeprediksi gitu loh, ngeprediksi hari ini dia happy terus besoknya sedih atau gimana gimana. Jadi dia memang mengikuti fase bulan ya. Kalau misalnya udah mau mendekati full moon tuh udah pasti menyebalkan gitu tuh, karena emotionnya lagi down banget pada saat-saat itu gitu loh. Dan mungkin aja ini memang seperti kamu juga gitu loh, seperti kamu juga yang kadang baperan gitu. Ini hampir sama kayak tadi, yang baperan tuh kayak berapa ya, pas satu apa ya gitu. Tapi ini lebih jelas lagi loh, lebih spesifik lagi gitu, karena memang ini pasangan kamu kayak gitu ya. Kamu intinya hampir sama lah karakternya kayak kamu gitu loh, jadi nggak perlu ditanya dia karakternya kayak apa, pokoknya intinya orang ini karakternya persis kamu gitu. Karena Queen sama King ya sama-sama cups gitu kan, jadi nggak ada bedanya gitu. Jadi kamu menarik dia yang memang sama seperti kamu kayak gitu ya. Jadi orang ini wajar kalau misalnya orang ini memang ngeliat kamu hal-hal baiknya aja ya, karena memang kalian tuh sama gitu loh. Kalian tuh kayak soulmate gitu loh, kayak soulmate yang memang dia kanan kamu kanan, dia kiri kamu kiri kayak gitu. Jadi emang bareng-bareng gitu. Kalian udah cocok banget, pasangan yang cocok, pasangan yang sangat-sangat diberkati gitu ya ibaratnya. Kalau kamu belum nemu, nanti kamu pasti nemu gitu loh. Belum nemu orangnya ya, karena atau kalau misalnya seandainya kamu sekarang udah menikah kayak gitu ya, udah married nih gitu tuh. Nah, pasangan kamu ya ini gitu loh. Yang selalu pasangan kamu yang selalu ngelihat kebaikan kamu gitu. Walaupun di rumah tangga sedang gonjang-ganjing atau gimana, dia nggak akan namanya ngelupain kebaikan kamu kayak gitu. Jadi sini ada celebration, ada support, ada partnership. Ih, cute. Cute, cute, cute gitu. Yang dia ingat tentang, kalau tentang kebaikan kamu ya, yang dia ingat itu, oh, oke, kesini nih. Jadi yang dia ingat itu adalah kamu itu cocok banget diajakin partnership gitu loh. Kamu tuh tipikal yang bisa banget dia ajak bisnis, bisa banget diajak susah seneng bareng-bareng kayak gitu. Bener-bener partner yang bukan partner buat kerja doang, tapi partner segala-galanya gitu. Dan apa ya, kamu juga suportif juga orangnya gitu. Jadi dia inget banget kalau kamu adalah supporter nomor satunya dia, dan dia pun bakal jadi supporter nomor satunya kamu kayak gitu. Kamu lagi down juga, dia orang pertama yang bakalan bikin kamu seneng kayak gitu. Jadi dia tuh ngayomin gitu loh, penyayang gitu loh, penyayang. Jadi dia juga ingetnya kamu tuh penyayang juga kayak gitu. Dan dia tuh selalu pengen ngabisin waktu bareng, selalu ngerayain apapun tuh bareng kayak gitu. Dia pengen ngasih segala sesuatu yang kamu butuhin, ataupun segala sesuatu yang memang bikin kamu bahagia tuh dia pengen kasih gitu gitu. Itu sih yang aku lihat. Ya, apa lagi ya, pokoknya ini nih, orang ini nih udah ibaratnya kayak pengennya long lasting gitu loh sama kamu kayak gitu. Orang ini nih udah jelas ini sih pasangan kamu, jodoh kamu ini sih gitu. Karena memang Queen dan King gitu. Untuk zodiak sendiri sini ada water sign-nya kuat banget, Pisces, Scorpio, Cancer, dan ada Taurus, Virgo, Capricorn sedikit gitu. Jadi Pisces, Scorpio, Cancer-nya ayo siapa gitu tuh ya, apakah kamu atau siapa, atau dianya, atau gimana gitu. Tapi harusnya sih sama ya, karena kalian sama banget. Oke, di sini ada N, inisialnya ada X, ada V, ada D, ada Z, ada H, ada A, Y. Oke, jadi N, X, V, D, Z, H, A, Y. Ini inisialnya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi zodiaknya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada juga ya, mungkin ambil aja yang resonates lah gitu ya, yang bagus-bagusnya jadi ambil. Oke. Aku kira cukup untuk part 3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Kebetulan aku memang lagi ngadain promo Rp80.000, 80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto hasil shuffle cardnya gitu tuh ya. Kalian bisa langsung aja yang minat gitu ya untuk ke admin itu di chat WhatsApp ya. Cuma 80.000 aja guys, kisah murah. Oke.
Aku kira cukup, sampai jumpa di Dinga Regina selanjutnya. Bye, thank you.